Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak yang hadir di sini? Ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di dalam ruangan kita ini. Walaupun ada kendala, kita masih berjalan. Semoga nanti ke depannya kegiatan ini berjalan lancar. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Memperkenalkan diri kembali lagi. Nama asli saya yaitu Dini Tiara Sarjana Pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ya tugas dari PKG guru PJOK. Saya dari kelas 10. Nah, di sini saya akan mempresentasikan, tetapi juga saya berharapnya setelah Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan nanti, saya berharap bahwa nanti Bapak dan Ibu mensupport selain dari materi pembelajaran PJOK juga dapat mensupport kegiatan-kegiatan seperti kelas meeting atau kegiatan-kegiatan perlombaan lainnya. Nah, untuk judul rencana tindak lanjut saya memberi judul yaitu permainan tradisional Enggrang. Itu tepatnya pada materi manipulatif di pembelajaran PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, arti manipulatif itu yaitu kita menggunakan alat atau objek seperti bermain bola kaki. Nah, kalau dalam Enggrang berarti kita itu memegang Enggrang itu tetapi menggunakan kaki, Bu ya. Itulah yang disebut dengan manipulatif, yaitu gerak yang menggunakan objek. Nah, untuk latar belakang atau mengapa saya mengambil rencana ini atau judul ini, bahwa kan pada perkembangan zaman saat ini anak-anak itu ada ya beberapa yang tahu dan ada beberapa yang tidak tahu dengan permainan tradisional. Soalnya saya juga pernah bertanya kepada anak-anak bahwa anak-anak itu ada yang belum tahu apa contoh-contohnya. Nah, tapi ada juga beberapa anak yang tahu tetapi dia tidak bermain atau melakukan kegiatan tersebut. Nah, dan juga sekarang ini ibu-ibu kita juga tahu bahwa anak-anak itu lebih memilih bermain HP dibandingkan dia di rumah itu bermain bersama teman-temannya. Mungkin ada beberapa, tetapi banyak juga yang lebih memilih bermain HP karena sudah pergantian zaman begitu ya. Nah, dan juga kalau kita melihat TikTok itu ada anak-anak itu yang sudah terkena penyakit gagal ginjal. Di rumah sakit Jakarta itu kan banyak sudah mengalami gagal ginjal. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama itu karena mereka itu makan makanan yang tidak sehat. Nah, kedua itu karena mereka tuh jarang minum air putih, sudah makanannya tidak sehat, kemudian air putihnya jarang. Nah, ditambah lagi anak-anak itu jarang bergerak. Di rumah tadi kan dia sibuk main HP. Nah, jadi imun tubuhnya itu kurang, Bapak Ibu. Nah, untuk tujuan program ini di pembelajaran materi PJOK saya mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa itu sudah pasti Bapak Ibu ya. Kemudian meningkatkan dalam memecahkan masalah. Maksudnya tuh karena dia sering bergerak, sudah banyak yang ditemui. Jadi anak-anak itu tahu, oh aku bakal kayak ini, gitu. Jadi dia tuh otaknya bisa dibilang encer ya, sudah terbiasa menghadapi masalah begitu. Jadi kan Enggrang itu kan agak susah. Nah, jadi kalau susah, oh bagaimana cara saya menyeimbangkan tubuh begitu contohnya Bapak Ibu ya. Kemudian meningkatkan kerjasama antar siswa. Nah, jika anak-anak tadi yang belum bisa dibantu oleh temannya yang sudah bisa gitu, apa bantui megang begitu kan. Kemudian meningkatkan motivasi siswa dan guru. Maksudnya ini kita nanti bisa antara jangka pendek dan jangka panjang Bapak Ibu ya. Kemudian mengembangkan komunikasi guru dan siswa. Maksudnya itu jadi kalau kita sering bertemu dengan murid dan siswa menghadapi masalah, jadi kita terlatih juga komunikasinya Bapak Ibu. Nah, untuk capaiannya yaitu untuk yang pertama kali tentunya untuk materi PJOK terlebih dahulu ya. Kemudian langkah-langkahnya, nah di sini kan ada dua guru PJOK antara saya kelas 3 sampai 6 dan Bapak Julkinando itu juga nanti akan memberikan materi permainan tradisional. Misalnya
Pak Nando nanti ada pembelajaran lokomotor, Pak ya, ada Pak ya, non lokomotor dan manipulatif. Nah, di situ mungkin Bapak Nando bisa menggunakan bakia, enggrang atau lompat tali sebagai media pembelajarannya Bapak Ibu. Nah, dan hasil yang diharapkan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, di rumah ini anak ini lebih ingin bergerak. Kan kalau di sekolah kan ada guru yang mengajarkan dan menggerakkan. Nah, saya berharapnya nanti mereka ini di rumah sekelompok permainannya di sore hari mereka itu, ayo kawan-kawan kita main enggrang. Nah, begitu harapannya ya. Jadi HP itu jangan terlalu dipegang begitu. Atau mereka bisa minta bantu orang tuanya membuatkannya lagi gitu ya. Nah, dan selanjutnya itu membuat perlombaan. Nah, saya harapnya mengundang Bapak Ibu di sini. Mudah-mudahan saya sudah juga ngomong juga ke beberapa teman. Kataku enggrang di sini banyak karena minta bantu sama orang tuanya. Kalau bisa, mungkin bukan sekarang, tapi beberapa bulan nanti, kalau bisa ini dilombakan begitu. Kita lomba dulu antar kelas. Kalau ada beberapa siswa yang aktif dan hebat, bisa kita lombakan antar sekolah itu. Karena saya sudah ngomong juga, semoga itu bisa terjadi Bapak Ibu. Nah, untuk strukturnya, ini baru perencanaan Bapak Ibu ya. Sudah saya ajarkan juga ke kelas 4. Itu mereka ada beberapa yang bisa dan ada beberapa yang tidak. Nah, untuk materi ini disampaikan oleh guru PJOK yang saya sebutkan tadi. Saya mengajarkan di kelas 3 sampai 6 dan Pak Nando ini di kelas 1 sampai 2. Kemudian kita Bu, nah tujuan Ibu di sini juga maksud saya itu kita tuh nanti mendiskusikan struktur perlombaan. Maksudnya struktur perlombaan ini nih kepala sekolah menjadi tanggung jawab begitu, atau saat kelas meeting atau kita membuat perlombaan begitu. Nah, dilakukan oleh guru dan dibantu oleh murid ya. Murid ini sebagai panitia. Jadi kami itu ada pembelajaran SEM. SEM itu Sport Education Model atau Modification. Jadi anak-anak itu sudah diajarkan menjadi panitia. Maksudnya panitia itu jadi wasit, ya, wasit lapangan, wasit menghitung itu jumlah skornya. Kemudian anak-anak juga bisa diajarkan menjadi beberapa wasit lainnya Bapak Ibu. Jadi sudah diajarkan sejak dini mereka itu bagaimana menjadi wasit dalam perlombaan begitu. Selanjutnya, nah ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kita kan sudah membuat ini, saya sudah memberi tahu bahwa anak-anak untuk pembelajaran P5 itu bisa menggunakan alat atau bahan. Nah, itu kan kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Dila bahwa P5 itu bisa menggunakan barang bekas ya Bu Dila ya. Nah, atau mungkin kayu yang sudah tidak terpakai itu bisa digunakan untuk membuat bakia atau membuat enggrang gitu. Jadi kita ini selain materi pembelajaran PJOK juga bisa menggunakan materi pembelajaran P5 gitu. Sudah dibuat oleh kelas 3 sampai kelas 5 itu enggrang dibantu oleh orang tua, dan diharapkan dengan kita mempunyai lapangan luas ini bisa digunakan sebaik-baiknya begitu Bapak Ibu. Nah, untuk rencana evaluasi ini baru perencanaan Bapak Ibu. Jadi saya baru memikirkan dari sekarang bahwa apa saja sih yang perlu nantinya dievaluasi atau dilihat apa sih kekurangannya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk yang saat pembelajaran PJOK saya melihat kemampuan siswa. Ada beberapa siswa yang bisa dan ada beberapa siswa yang tidak bisa begitu. Ada beberapa juga siswa yang takut. Yang takut tuh karena jatuh, karena dia takut kakinya lecet mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang tidak bisa ini akan dibantu oleh temannya atau guru olahraga seperti saya dan Pak Nando. Kemudian untuk evaluasi ini kita tuh nantinya perlombaan ini mungkin yang agak sulit Bapak Ibu ya. Nah, kemungkinan tantangannya Bapak Ibu, sebenarnya tantangan itu karena saya mempunyai anak kecil itu sebenarnya lebih utama lagi. Tapi untuk di pembelajaran PJOK yang tantangannya itu
anak itu sulit mencerna apa yang diinstruksikan. Jadi anak itu takut, Bapak Ibu. Kemarin sudah saya ajarkan bahwa anak kedua tangannya dipegang, nah kakinya ini ya diseimbangkan dulu. Nah, tapi anak itu sudah takut, makanya dia konsentrasinya hilang. Jadi itu sebenarnya tantangannya itu, Bapak Ibu. Nanti bisa juga dibantu oleh Bapak Ibu, kan sudah senior, mungkin dulunya pernah mengerti kali bagaimana cara menanggapi atau memecahkan masalah dalam permainan ini, Bapak Ibu ya. Kemudian otot anak lemah, karena anak itu tadi sekarang ini kan sudah menggunakan sepeda listrik, jadi ototnya tuh jarang digunakan, Bapak Ibu. Nah, makanya otot kakinya tuh lemah. Kalau kita dulu kan sekolah berjalan kaki, Bapak Ibu ya, tapi di saat sekarang ini sudah adanya sepeda listrik, kemudian ojek diantar oleh orang tuanya, jadi ototnya itu jarang digunakan, Bapak Ibu. Dan untuk lomba proses persiapannya itu mungkinan kita memakan waktu, jadi kita proses dulu saja, Bapak Ibu, di kelas, Bapak Ibu ya. Dan untuk diharapkan juga untuk membantu proses jangka pendek dan jangka panjangnya, Bapak Ibu. Nah, sekian Bapak Ibu. Jadi saya harapkan semoga dengan adanya presentasi ini dapat mensupport Bapak Ibu ya, apa yang sudah saya sampaikan, dan kepada Bapak Nando semoga nanti kita dapat membuat perlombaan, Pak Nando ya. Nah, untuk Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Silakan Ibu Dila. Ya. Menarik sekali ya bicara ya. Ya. Yang bicara siapa benar kata yang bicara tadi bahwa pada zaman saat ini Ya. anak-anak itu beratnya memang sangat kurang, kan? Apalagi tidak difasilitasi oleh orang tuanya dengan yang kemajuan zaman. Ya. Bagus sekali bermain yang dia. Kalau kita zaman dulu ya, bapak ibu guru nggak usah diajarin dia ya, bisa sendiri ya. Kalau sekarang mungkin dia takut ya, memang zamannya sudah berubah gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Mutiara, kira-kira apa nih manfaat jangka panjang dan jangka pendeknya program yang Ibu Mutiara siapkan? Ya, terima kasih kepada Ibu Dila ya. Saya berharapnya Ibu Dila juga dapat membantu karena sudah sedikit lagi mendapatkan gelar guru penggerak ya, Ibu Dila. Nah, jadi di sini untuk jangka pendeknya sudah Bapak Ibu mendengarkan bahwa untuk materi memenuhi Bu ya, memenuhi materi manipulatif tadi di pembelajaran PJOK. Nah, untuk jangka pendeknya itu membuat anak menjadi aktif, mereka ceria. Nah, olahraga ini membuat anak itu tidak sensitif, Bapak Ibu, tidak mudah tersinggung karena dia bergerak tadi, membuat otak itu menjadi fresh atau segar. Makanya itu kita harus banyak bergerak, Bapak Ibu, agar kita tuh tidak sensitif atau kita tuh lebih ceria, Bapak Ibu ya. Misalnya kita ada masalah, nah itu juga menjadi manfaat anak-anak. Anak-anak kan pelajaran matematika tuh agak kusut otaknya, Bapak Ibu. Nah, dengan adanya PJOK ini membuat anak itu lebih segar dan kembali lagi, Bapak Ibu ya, kembali ceria lagi begitu. Kemudian ototnya itu lebih dipergunakan, Bapak Ibu, pemecahan masalah tadi. Nah, untuk jangka panjangnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita melihat anak ini, oh ini jadi bibit unggul. Nah, kalau bisa kita lihat dulu kelas 3, kelas 4 begitu. Kalau kelas 6 ini kan sudah tanggung begitu. Kalau kita cari bibitnya kelas 6, dia lah mau SMP. Jadi yang kelas 3, 4 ini bisa kita lihat, nanti bisa kita lombakan Bapak Ibu begitu. Ini kan baru rencana, belum tahu kita bahwa ini akan berhasil atau tidak, Bapak Ibu. Mudah-mudahan saja nanti bisa dilombakan, bisa jadi antar kelas terlebih dahulu, Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menanggapi, Bapak Ibu, bagaimana dulunya begitu. Ibu Wartek yang lebih senior mungkin bisa menceritakan begitu, menceritakan bagaimana solusinya untuk Ibu Wartek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Iya. Oke. Iya, Bu.
sekarang permainan anak-anak ini boleh dikatakan sudah hampir Hilang. jarang sekali dimainkan. Tapi kalau ini penunjang bisa dimainkan kembali, bisa dimainkan kembali, sehingga anak itu mengenal kembali permainan tradisional. Ya, itu juga bermanfaat untuk olahraga dengan mainkan mereka ini tangan, kaki, semua Bergerak. bisa juga kerjasama dengan teman-teman dengan teman sehingga terjadi komunikasi antara sesama teman dengan teman. Iya, Bu. Sebelum lomba ada dilatih dulu. Jadi dulu ya. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Ibu Munawarti sebagai senior atas penanggapannya bahwa saya di sini banyak kurangnya, banyak tidak mengetahui. Di sini kan saya merantau, jadi banyak mungkin ada beberapa budaya yang belum saya ketahui. Maka dari itu saya mohon bantuannya Bapak Ibu untuk memberi tahu lagi bahwa dulu ada permainan seperti ini, bahwa dulu ada mungkin bisa diajarkan ke materi pembelajaran PJOK. Bahwa pembelajaran PJOK ini kan berkaitan dengan gerak. Nah, gerak ini kan ada lokomotor. Lokomotor itu berpindah tempat. Jadi, walaupun permainan tradisional itu ada kaitannya dengan PJOK. Nah, bedanya permainan tradisional ini peraturannya tidak mengikat, Bapak Ibu. Tidak mengikat itu maksudnya tidak secara internasional dan nasional. Jadi, sesuai daerah masing-masing. Nah, jadi saya ingin mengangkat kembali begitu ya cerita Kikim dulu mungkin yang dibantu oleh Bapak Nando kan sudah lama di sini begitu. Nah, kalau peraturan yang secara mengikat itu seperti bola voli itu tidak bisa dirubah-rubah, dimanapun harus begitu peraturannya. Kalau permainan tradisional ini sesuai dengan budaya masing-masing sebenarnya Bapak Ibu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih atas bantuannya sudah mendengarkan dan semoga ini nantinya berjalan lancar. Semoga Bapak Nando nanti membantu saya bagaimana ini solusinya. Nanti kita akan dibuat lomba dan benerlah kata Ibu Wartik tadi bahwa kita melatih dulu anak-anak. Jangan waktu lomba kita tuan rumah kita yang gagal begitu ya. Ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.